Berjumpa kembali bersama Aryan, sahabat Aryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita lanjutkan jelajah desa dari desa ke desa. Kita berada di persimpangan dari Jalan Poros, akses ke Pelabuhan Malawi. Dan persimpangan ini ada petunjuk arah tadi ya, petunjuk arah ke Desa Karangan atau Berbual dan ke penyeberangan Pulau Miang ya. Dan akses ini adalah akses jalan lingkungan perkebunan sawit. Nah, dari arah ini kita akan menjumpai pos yang nantinya menjadi akses menuju ke Pulau Miang ya. Nah, di depan sana adalah pos hitungan perkebunan sawit. Namun aksesnya kita harus membuat laporan dulu atau melapor ya. Seperti ini kita langsung aja masuk ya, karena memang untuk akses jalan umum atau warga itu tidak perlu laporan khusus, terutama untuk para wisatawan. Nah, inilah kondisi jalan di lingkungan perkebunan sawit ini. Nah, itu rupa-rupanya rombongan dari Pemprov ya. Rombongan Pemprov ini membawa wartawan dan kepala dinas pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Nah, untuk akses kita coba ukur ya. Berapa jarak jauh yang harus kita tempuh. Nah, di setiap titik ada rambu-rambu seperti ini, harus membunyikan klakson, karena biasa di siang hari aktivitas pengangkut hasil panen sawit melintas di sini. Nah, inilah lingkungan perkebunan sawit ya. Nah, lingkungan ini juga kita ketahui sebagai sumber perekonomian di Kuta Timur. Perkebunan sawit merupakan salah satu sumber ekonomi dan pendapatan warga ya di Kuta Timur ini, Katuliran dan beberapa kecamatan lainnya seperti Kaubun, Marawahau, dan kecamatan lainnya. Lebih dulu banyak yang menanam sawit, sehingga sekarang hasilnya sudah berdampak terhadap perkembangan ekonomi daerah, terutama masyarakat sekitar. Aktivitas perkebunan lebih berdampak positif ya, positif langsung ke masyarakat sekitar, karena dapat melibatkan secara langsung tenaga kerja lokal dan merekrut tenaga kerja. Jika pertambangan itu hanya temporer, dan kebun sawit ini sustainable ya, berkelanjutan. Nah, seperti ini keadaannya. Ya, untuk pengendara roda 2 mungkin harus lebih berhati-hati ya, karena jalannya masih berbatuan seperti ini. Nah, cukup kecepatan 10 sampai 20 km per jam. Ya, seperti ini. Jarak tempuh sudah kita lalui sekitar berapa ya? 3 kilo ya. Ya, sekitar 3 kilo. Kita terus ya.
dengan kondisi jalan bebatuan seperti ini, kecepatan sekitar 10 sampai 20 km per jam saja ya. Ya, untuk keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan yang bebatuan seperti ini tidak perlu dengan kecepatan tinggi, karena kendaraan yang kita gunakan ini adalah kendaraan roda 2 matic, jadi harus menyesuaikan. Jadi dengan kecepatan 20 km per jam, jarak waktu ya yang kita tempuh sekitar setengah jam. Tadi baru satu kendaraan yang lewat ya dari beberapa rombongan. Kalau tidak salah itu adalah rombongan tim dari pemerintah provinsi dinas pariwisata. Apakah itu isinya para aparatur atau jurnalis ya, nanti kita akan berjumpa di lokasi wisata, dan informasinya akan melakukan pengibaran bendera di bawah laut. Jalan koral yang berhamburan seperti ini sangat riskan ya jika kita menggunakan kecepatan yang tinggi, cukup 20 sampai 30 km per jam. Dan sudah sekitar 6 km ya jarak tempuh kita. Ini kondisi jalannya, jalan lingkungan perkebunan sawit ya. Nah, nanti kita akan ketemu arah petunjuk ke desa Bual-Bual atau Karangan. Sahabat harian, kita berpapasan salah satu kendaraan PPO ya. Sekali lagi, kecepatan 20 sampai 3 km per jam dengan kondisi pada jalan seperti ini. Karena berhubung masa Medan, mending kita berhati-hati saja melintas di lingkungan perkebunan sawit ini. Nah, nanti setelah kita ketemu persimpangan 4, ada pemukiman, itu ada akses ke arah lainnya. Sekali lagi, kecepatan ini hanya berkisar 10 sampai 20 km per jam. Nah, di setiap titik tertentu ada rambu-rambu yang kita harus membunyikan klakson, karena ini tikungan dan tanjakan ya. Harus cukup berhati-hati karena koral-koral yang berhamburan.
kecepatan 20 sampai 3 km, 20 sampai 30 km per jam saja ya. Kalau warga lokal mungkin kondisi ini sudah tidak tidak menjadi hambatan. Nah, untuk pengunjung pengendara roda 2 yang belum pernah melintas di sini, tapi jika punya keterampilan atau skill ya dengan kendaraan lapangan, hal ini tidak menjadi halangan. Namun saat ini kita menggunakan kendaraan matic ya, jadi memang bukan medannya, namun masih harus menyesuaikan. Kita sudah menempuh jarak sekitar 8 km. Kondisi jalan seperti ini kita harus bisa banyak memilih ya. Nah, inilah keadaannya ya. Di depan sana itu ada petunjuk arah ya. Petunjuk arah ada dua pilihan ke arah kiri. Kita itu ke Desa Keraya ya, bukan Karangan, Desa Keraya, Bual-Bual. Nah, ke arah Pulau Miang kita ambil ke akses kanan ini, jalan terus ya. Kita roll terus berapa menit yang kita jangkau dari sekian kilo yang kita tempuh dengan jalan, kondisi jalan bebatuan seperti ini. Masih di kecepatan sekitar 3 km, 20 sampai 30 km per jam. Kita mencoba lagi jalan agregat ya. Tapi ini cukup berbahaya, licin kalau hujan. Nah, dari sini nanti kita menjumpai simpang 4. Seperti itulah kendaraan lapangan ya. Nah, kita berpapasan dengan kendaraan perkebunan sawit seperti ini. Ngebunya. Sebaiknya disarankan buat teman-teman yang akan melintas di wilayah ini dengan kendaraan roda 2, sebaiknya agak pagi ya, dengan agak sore itu sudah berkurang aktivitas. Tetap kita melintas di jalan ini, jalan utama akses menuju ke penyeberangan. Nah, ini mungkin Kepala Dinas Pariwisata ini. Simpangan ke arah kiri ke lingkungan kebun sawit, kita tetap di jalur utama ini. Nah, di depan kita juga kita jumpai persimpangan 4 ya. Nah, persimpangan 4 ini seperti ini aksesnya, nanti di kecepatannya akan kita lihat dari simpang 4 ini. Ya, simpang 4 ya, ke arah kiri kanan ini kemana ya? Nah, kanan ke lingkungan pemukiman, dan ini pasar dan bahan buah sawit atau pengepul ya. Nah, kita tetap di jalur utama ini. Nah,
Bagi sahabat-sahabat kalian yang ingin melintas di wilayah ini dengan kendaraan roda 4 cukup aman. Dengan kendaraan roda 2 untuk menghindari aktivitas kendaraan perkebunan itu sebaiknya pagi dan sore hari ya. Seperti ini ada kendaraan yang lewat ya, 1 2 saja. Setelah arah ini ya, nanti kita akan menjumpai ada lingkungan pemukiman ya, sebelum kita masuk ke arah penyeberangan pelabuhan Pulau Myang. Nah, beginilah keadaan sahabat harian. Akses jalan ke penyeberangan pelabuhan Pulau Myang. Tidak lama lagi kita akan menjumpai ya lingkungan pemukiman. Dan ada petunjuk arah lagi. Jangan sampai kita tersesat atau salah arah. Nah, di depan kita ini ada petunjuk arah ke arah kiri itu ke KLK Group perumahan ya. Perumahan Pulau Myang, perkebunan sawit. Nah, ke arah lurus ini kita ke arah penyeberangan pelabuhan Pulau Myang. Kita mengikuti atau menyusuri terus ya jalan ini ya. Kondisinya kalau kita menggunakan kendaraan trail kecepatan mungkin bisa di atas 40 ya. Kalau kita menggunakan kendaraan matic trailnya on the road, maka harus menyesuaikan kecepatannya. Nah, di depan itu ada rambu-rambu klakson ya, karena kita dihadapkan di tikungan yang tajam seperti ini tikungannya ya, kita harus berhati-hati. Nah, di tikungan ini ada petunjuk arah lagi, petunjuk arah ke arah kanan ke itu pabrik, ke arah kiri ke ATM BRI dan penyeberangan desa Pulau Myang. Ngomong-ngomong sahabat harian, kita berbagi informasi lagi. Di Kutai Timur ini terdapat 18 kecamatan dengan 139 desa dan nah beginilah kalau kita berpapasan ya, harus mengalah. Sekali lagi, Kutai Timur ini memiliki 84 kecamatan, 139 desa dengan 13 desa persiapan. Dan 2 kelurahan. Nah, seperti ini kalau kita berpapasan dengan kendaraan pengangkut buah sawit. Dan di depan kita ini ada petunjuk arah lagi ya. Nah, petunjuk arahnya agak kecil. Ke arah kanan, jangan ngambil arah kiri. Ke arah kanan, tetap akses ke jalan Pulau Myang. Kecepatan sekitar 20 km per jam saja ya. Karena jalan-jalan rural seperti ini sangat riskan untuk kendaraan matic seperti ini. Nah, ini ada peringatan lagi, hitungan cukup tajam. Hitungan tajam dan sempit ya. Ada peringatan-peringatan yang kita harus menghidupkan klakson. Tikungannya pendek, berkelok ya, pasti berkelok lah karena tikungannya. Nah, depan lagi kita ketemu tikungan yang
kita diwajibkan membunyikan klakson. Ini ya sahabat harian, akses menuju ke Pulomiang. Nah, kondisi jalan seperti ini ya. Sekali lagi sahabat harian, perjalanan jelajah desa dari desa ke desa ini kita mengakses sebuah destinasi wisata yang letaknya di perairan Samulirang, yaitu di sebuah desa, Desa Pulomiang. Namanya Desa Pulomiang ya, dan Desa Pulomiang ini sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata bahari, destinasi wisata Kampung Bahari. Nah, ini ada petunjuk arah ya. Nah, tetap kita mengikuti petunjuk arah ke arah Pulomiang ke sebelah kiri ini. Kita susuri terus jalan ini. Ini bisa kecepatan 30 ya, karena jalannya bagus. Nah, di depan itu ada petunjuk arah lagi dan banyak arahnya ya. Tetap kita mengikuti akses ke Pulomiang. Kita sudah menjumpai beberapa pemukiman dan sebentar lagi kita masuk ke lingkungan pemukiman warga apa ya, bual-bual ya, karayan apa ya bual-bual lah. Nah, ini masuk lingkungan desa bual-bual. Pohon-pohonnya sudah cukup tua ya. Kecepatan hanya 20 km per jam sahabat harian. Bebatuannya cukup besar. Kita harus ambil ke sisi kiri. Ada kendaraan yang cukup laju karena memang kendaraan mereka adalah kendaraan roda 2 lapangan ya, atau trail. Nah, kita sudah menemukan beberapa pemukiman. Dari beberapa pemukiman ini nanti kita ke pelabuhan kah? Penyeberangan? Tidak? Hah? Oh iya kah? Ayo. Warga yang cukup sopan ya menyapa. Kata iye itu gua cabut iya. Sapaan yang sopan. Tadi sebenarnya kita bertanya, tapi sedangkan kita menawarkan. Tidak mungkin kita menawarkan karena kendaraan kita terdapat dua box di belakang. Dengan kondisi jalan ini kita punya kecepatan sekitar 20 km per jam ya. Sudah terlihat ada bul-bul. Kita sudah masuk ke arah lingkungan pemukiman karena ada instalasi listrik dan telekomunikasi. Tetap dengan kecepatan 20 km per jam kita menjumpai rumah-rumah atau pemukiman warga. Kalau melihat kondisinya, dan warga punya pendapatan dari perkebunan sawit.
seperti ini. Ada mengarah ke lingkungan pemukiman cukup teduh, dan di depan itu ada portal keluar masuk ke lingkungan perkebunan ini. Karena melalui portal inilah untuk mengontrol keluar masuknya hasil panen sawit. Ke penyeberangan lurus kah? Lurus saja, masih ya. Kalau tepatnya ke arah kiri itu ke arah perumahan karyawan kebun sawit. Setelah kita pencarian, perjalanan kita sudah menempuh sekitar 20 km ya. Tadi 64. Ya sekitar 20 km ya. Dengan jarak tempuh nanti kita coba hitung waktunya. Sekolah ya. Salam Pramuka. Nah, ini lingkungan pemukiman ya, dan sarana olahraga. Salam Pramuka. Hari ini hari Pramuka ya sebenarnya. Nah, ini lingkungan pemukiman, kita belum tahu namanya. Dari sinilah jarak terdekat untuk mengakses pelabuhan. Di lingkungan ini juga ada jasa layanan perbankan ya. Jalannya percaya sudah hancur. Namun dari jarak ini kita akan menempuh jalan yang seminisasinya masih mulus. Entah desa apa ya. Oh, ini masuk Pulau Miang ya? Ya lurus terus Pak. Penyeberangan. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Ternyata ini desa Pulau Miang ya, seberang sini. Penghasil utama warga di sini adalah hasil kebun sawit. Roll ya terus sampai ke titik depan. Di depan kita itu ada akses jalan ke arah pelabuhan. Kita sudah melihat akses menuju ke pelabuhan. Kurang lebih 4 40 30 kilo ya, 20 kilo 25 kilo. Ya, ada jalan belok kiri. Ke kiri ke arah mana ini? Ke kiri ke arah mana? Sekolahan. Lurus Pulau Miang. Oh, ternyata akses ke sekolah. Nah, kita arah lurus ini sebentar lagi
akses pelabuhannya. Nah, pelabuhannya seperti ini. Di depan kita sudah bisa melihat pelabuhan Pulau Miang. Mau kemana, Dek? Bawah. Bawah itu di mana? Di laut. Kamu tinggal di mana? Oh, di atas. Ayo. Warga. Nah, ini adalah gerbang Pulau Miang, ya. Akses ke arah pelabuhan. Udah masuk kering kah? Di luar kita. Kenal kah? Anda kenal kah? Siapa? Ngerinya dia kau tuh. Tapi kenal kah? Tapi kalau kenal,